Sang lelaki soleh berdoa di mihrabnya. Hiduplah seorang lelaki soleh dari kaum yang terpilih. Ia adalah seorang penjaga Masjid Al-Aqsa dan pemimpin kaumnya. Ia dikenal sebagai ulama yang taat beribadah dan mengabdikan hidupnya untuk melayani rumah Allah serta mengajarkan agama kepada masyarakat. Ia adalah seorang lelaki yang soleh dan abid, senantiasa beribadah kepada Allah. Pada suatu malam, sang lelaki soleh bangun untuk beribadah. Lalu dia berseru kepada Rabb-nya secara pelan-pelan dan tidak diketahui orang-orang yang ada di sekitar tempatnya. Kemudian dia berkata, "Ya Rabbku, ya Rabbku, ya Rabbku." Allah menjawab, "Aku mendengar seruanmu, aku mendengar seruanmu, aku mendengar seruanmu." Ia mengadukan kepada Rabb-nya tentang keadaannya yang telah lemah dan rentah. Ia memohon kepada Allah keturunan yang dapat meneruskan dakwah dan perannya di masyarakat. Ia mengadukan kepada Rabb-nya tentang keadaannya yang telah lemah dan rentah. Ia memohon kepada Allah keturunan yang dapat meneruskan dakwah dan perannya di masyarakat. Lelaki soleh itu bernama Zakaria. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Nabi Zakaria juga menjadi pengasuh dari keponakannya, yaitu Maryam binti Imran, yang mana Maryam selalu beribadah di dalam mihrab, yaitu tempat khusus untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrab Maryam, ia mendapati makanan di sisinya. Makanan itu diturunkan langsung dari Allah Ta'ala. Bahkan terdapat makanan yang tidak sewajarnya ada di musim itu. Sebagaimana bebuahan musim dingin ada saat musim panas. Begitu pula sebaliknya. Nabi Zakaria kerap memanjatkan doa kepada Allah di Masjid Al-Aqsa agar diberikan keturunan yang soleh meskipun usianya sudah sangat tua. Allah Ta'ala berfirman, "Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, 'Ya Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa.'" Quran Surat Ali Imran 38. Selang beberapa waktu, Allah ijabai doa Nabi Zakaria di tempat suci dan diberkahi, berupa seorang anak laki-laki yang Allah langsung yang menamainya. Namanya Yahya. Allah berfirman kepada Nabi Zakaria, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." Allah kabulkan doa Nabi Zakaria dengan kelahiran seorang anak yang tumbuh dengan ilmu dan takwa. Sebelum kelahirannya, Allah berikan tanda berupa kebisuan pada lisan Nabi Zakaria. Pada saat itu, Nabi Zakaria tidak sedang sakit. Nabi Zakaria tidak dapat berbicara selama 3 hari. Tugas utama Nabi Zakaria adalah berdakwah kepada tauhid dan pembaruan atas keimanan kaumnya. Beliau berdakwah di Baitul Maqdis, terutama saat banyak dari Bani Israel yang menyimpang dari jalan Allah dan terjerumus pada penyembahan berhala. Kelak, saat Nabi Zakaria telah renta, Allah gantikan peran dakwahnya sebagai nabi dengan diutusnya sang putra, Yahya alaihissalam. من غزة علمت إبائي والعزة في القدس ردائي